Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang nonton YouTube kelas hukum Tony Sastrajaya, saya doakan selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang diinginkan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Hari ini, pagi ini, perjalanan ke Jogja. Baru ingat kemarin sore ada warga masyarakat di kecamatan saya curhat. Sudah saya kasih penjelasan, saya kasih saran. Alhamdulillah malam-malam diinfokan kepada saya, dia senang. Jadi permasalahannya seperti ini. Jadi tahun 2000 kurang lebih ibunya membeli tanah sawah. Tahun 2017 karena ibunya sakit-sakitan, sepakatlah ibunya memberi hibah kepada anaknya. Kita beri nama Bejo lah anaknya. Nah, surat hibah sudah dikerjakan, sudah dibuat, telah terjadi produk itu hibah. Seminggu yang lalu, November 2001, ada beberapa orang membawa surat AJB atas nama ibunya. Katanya AJB ini disekolahin orang untuk pinjam uang berapa puluh juta, dan dia minta hari ini juga tanah sawah itu mau diambil. Terus dia bilang, kamu tidak boleh garap karena ini masih dalam sengketa. Supaya hukum dari dia meminta Pak Lurah untuk mediasi dan sebagainya. Sampai kecamatan juga belum ada titik terang atau penyelesaiannya, karena pihak yang datang itu meminta uang dan sebagainya untuk supaya selesai. Keluarga Bejo heran, kok bisa AJB ada di dia? Pertanyaan dia, kok bisa surat AJB sama si yang datang tadi kita anggap anggah. Hanya Bejo cerita kepada saya bilang, Jo, bawa sertifikatmu atau surat hibahmu sama kepala dusun yang datang, diantar oleh Pak Kaur. Luar biasa Pak Kaur, kepala dusun. Sering sekali Pak Kaur ini telepon saya, datang ke rumah minta solusi hukum. Nah, saya senang sekali yang seperti Pak Kaur gini, atau kepala dusun yang seperti ini saya suka. Jadi kalau ada masalah berbenturan hukum, datang konsultasi. Solusinya seperti apa, saya akan bantu. Solusinya seperti apa, saya akan kasih. Tapi ceritakan sejujurnya, jangan nanya, jangan ngasih cerita yang nggak sesuai. Saya ibaratkan pengacara atau ahli hukum itu seperti dokter. Kalau sakit kepala ya pegang kepala, jangan sakit kepala megang perut, nanti obatnya beda. Begitu juga kalau kita sakit perut, katakan sakit perut dan pegang perut, jangan ngomong sakit perut tapi megang kepala, obatnya beda. Paramek sama Promak itu beda. Nah, jadi begitu juga pengacara, walaupun pahit, walaupun jelek, walaupun jorok, katakan. Yakinkan kalau pengacara itu punya kode etik. Hanya pengacara yang tahu cerita itu, hanya pengacara yang tahu seperti apa solusinya. Ceritakan apapun, hanya dia menceritakan, saya kasih solusi. Saya bilang itu produk itu sudah benar, hibah itu sudah benar. Dia bilang, kalau dia punya AJB, coba tanya pertanyaannya, AJB-nya itu atas nama siapa? Dibilang atas nama ibu dia. Nah, surat berharga untuk benda tidak bergerak, tanah, kebun, sawah, itu yang punya atas nama, yang atas nama di surat itu mau sertifikat AJB. Jadi kalau surat itu atas nama ibunya, ya ibunya yang memberi kuasa kepada orang-orang itu. Tapi kalau ibunya tidak pernah memberi kuasa, tanda tanya ini ada apa gitu loh. Nah, ini sebenarnya ada apa?
Dan saya pastikan Mas Bejo nggak usah takut. Kalau mereka datang, mereka nemuin, panggil saya, telepon saya. Kita kan saudara. Kebetulan memang saudara juga gitu. Jadi nggak usah takut. Kemarin saya juga sudah komunikasi sama rekan pengacara dari yang datang. Saya bilang, ini saudara saya. Kalau memang Bapak merasa benar, gugat kami di pengadilan, batalkan surat-surat kami, batalkan hibah saudara Bejo. Jadi jangan pakai cara dulu, udah nggak zaman, datengin, nakut-nakutin dan sebagainya. Apalagi ada intimidasi, udah nggak ada zamannya. Kalau merasa benar, upaya hukum. Kan katanya pengacara itu beda dengan yang bukan pengacara jelasnya. Jadi pengacara lebih intelektual, lebih hukum yang kedepanin, prosedur yang dikedepanin. Apabila ini masuk ranah perdata, gunakan hukum perdata. Kalau ini masuk ranah pidana, gunakan pidana. Jadi kalau udah ngomong pengacara, datang ke situ ngomong pengacara, ya gayamu pengacara, jangan gayamu yang bukan pengacara, yang datang rame-rame, keroyokan dan sebagainya. Itu bukan tipikal pengacara. Mungkin PKPA-nya kurang tepat. Yang bagus tuh PKPA datang ke kantor saya. Nah, saya kebetulan salah satu pemateri PKPA. Insya Allah kalau sudah saya ajarin mateng sudah. Sorry ya, agak sombong. Oke, tadi saya jelasin apapun ceritanya. Kalau benda tidak bergerak, mau tanah, mau sawah, kebun, perkarangan, rumah, yang memiliki yang atas nama, AJB-nya atas nama Paini, namanya perempuan, ya Paini yang bisa menyekolahin itu surat, mau jual dan sebagainya, memberi kuasa ya atas nama sertifikat, nggak bisa orang lain. Apapun ceritanya, sertifikat nggak bisa juga. Si sertifikat GB atas nama GB saya pegang, sertifikat itu atau JP itu, terus saya sekolahin, nggak bisa karena bukan atas nama yang nyekolahin. Kalau sertifikat atas nama saya, yang nyekolahin saya atau jadi agunan di sekolah, agunan di bank, ya harus saya yang nyekolahin atau saya yang tanda tangan yang memberi agunan gitu ya. Kalau orang lain tidak bisa. Ya itu aja sedikit. Semoga bertambah ilmu, sedekah dari saya, sedekah ilmu. Semoga bermanfaat, banyak yang mendengar, mendapatkan ilmu dan lain-lain. Dari Lampung Tengah, Komisi 1 DPRD Lampung Tengah, Partai Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.